buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Katakan Engkau sangat berarti Tuhan, Kau sangat berarti bagi kami. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Amin. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah penolong di dalam kesesakan hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Penolong dalam kesesakan jiwaku.
saat ini Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan, penyembah-Mu yang taat Tuhan dan setia, penyembah-Mu menjadi penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu, kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus, kami mau memberikan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan, menjadi kekuatan bagi setiap kami, memberikan pengertian, pengenalan yang baru bagi kami Tuhan, untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kami boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi Tuhan. Kami percaya firman-Mu menguatkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi jalan hidup kami Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sederhana dan terbatas Tuhan. Kami percaya otoritas surga turun atas hamba-Mu Tuhan, sehingga apapun firman yang keluar dari mulutnya, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Kau memberikan pengertian bagi setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap duduk dengan tenang Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom dan selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua merasakan sukacita yang luar biasa karena penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kita, terutama karena di tahun 2024 ini kita sudah masuk ke dalam bulan ke-6. Tanpa terasa sudah hampir setengah tahun kita menjalani tahun 2024. Ya, dan pada bulan ini dan bulan depan kita diberikan tema yaitu The Worshiping Church atau gereja yang menyembah. Di hari Minggu kemarin kita telah belajar tentang tentang redeem to worship yang terambil dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 9, dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Pastor Daud di hari Minggu kemarin, dan ada beberapa yang mungkin saya rekap saja di akhirnya, yaitu kita harus bisa mampu untuk melihat ibadah sebagai tempat atau waktu, momentum untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita beribadah, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, janganlah kita punya satu sikap di mana kita merasakan takut atau kita merasa terpaksa. Karena terpaksa karena apa? Karena kita adalah seorang Kristen, sehingga ibadah merupakan suatu rutinitas orang Kristen yang harus dilakukan setiap hari Minggu ataupun setiap ada saatnya, ataupun seperti kayak ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Dan yang ketiga adalah ekspresikan syukur dalam ibadah melalui nyanyian, melalui pujian kita, melalui penyembahan dan persembahan. Bukan berdasarkan perasaan, namun berdasarkan pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Ya. Dan ada satu hal yang disinggung oleh Pastor Daud juga, yaitu mengenai persembahan. Di zaman dahulu, di zaman Perjanjian Lama, kalau dikatakan tentang penyembahan atau dikatakan tentang ekspresi ucapan syukur, mereka mengekspresikannya dengan cara mengorbankan sesuatu. Penyembahan selalu identik dengan persembahan atau korban persembahan. Itu yang kita boleh dapatkan dari kisah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi malam hari ini saya memberi tema yaitu menyembah Allah yang dikenal. Sangat penting untuk kita mengerti akan hal ini, supaya jangan sampai yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menyembah Allah yang tidak kita kenal, atau mungkin kita sedang menyembah Tuhan, menyembah Allah yang kita dengar dari kata orang. Ya, kata orang itu bisa aja kata pastor, bisa aja kata siapapun yang ada di sekitar kita, kata ibu kita, kata nenek kita, kata siapapun itu kata orang. Tuhan dari kata orang. Jadi siapakah Tuhan yang kita sembah hari-hari ini? Ya, mari sama-sama kita membaca dari Yohanes 4 ayat 22. Ya, Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22 mengatakan seperti ini: kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal,
Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Sekali lagi saya bacakan, yaitu kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ayat ini merupakan satu cuplikan dari percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Saya yakin bahwa kita semua yang hari ini mendengarkan ibadah tengah minggu sudah tahu ceritanya, atau kita sudah tahu kisahnya bagaimana ketika saat itu Yesus datang, Yesus duduk di bawah pohon di tepi sumur ya pada saat itu, dan ketika tengah hari perempuan Samaria ini datang untuk mengambil air. Dan kita tahu kelanjutan dari cerita tersebut, dan inilah salah satu percakapan Yesus dengan perempuan Samaria tersebut. Ya, perlu diketahui bahwa bangsa Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria pada zaman itu. Ya, jadi sangat jarang sekali akan ditemukan bahwa seorang Yahudi berbicara atau bercakap-cakap dengan orang Samaria. Ya. Perhatikan kalimat yang disampaikan oleh Yesus pada perempuan itu. Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kenal di ayat tersebut memakai akar kata oida, ya. Jadi ada 3 kata spesifik dalam bahasa Yunani untuk merujuk kepada kata kenal atau tahu. Yang pertama adalah gnostos yang artinya adalah tahu, itu tentang data, tentang fakta dan informasi. Ya, oida itu kenal dan mengerti secara keseluruhan, dan ginosko, ya, ginosko itu kenal, mengenal pribadi, saling kenal secara intim pribadi, saling kenal, punya pengalaman pribadi dan mengalaminya sendiri, itu ginosko. Tapi malam hari ini kita tidak akan membahas tentang gnostos dan ginosko. Kita akan spesifik membahas tentang oida, ya. Hal ini akan sangat membantu nantinya ketika kita akan membahas tentang ginosko, ya, pengenalan yang ginosko itu. Nah, oida sendiri dapat diartikan mengenal dengan penuh karena menjadi saksi mata. Saya mau katakan mengenal secara penuh karena menjadi saksi mata. Dalam beberapa ayat di kitab Yohanes sendiri, Yesus memakai kata mengenal, oida, maksud saya oida, untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Mengapa Yesus memakai kata oida? Karena Yesus mengenal Bapa secara penuh, secara sempurna. Ya, sekali lagi saya mau katakan, Yesus memakai kata oida karena Yesus mengenal Bapa secara penuh, secara menyeluruh, secara sempurna. Itu pengenalan Yesus tentang Bapa. Ia mengerti apa yang dikerjakan Bapa karena Bapa sendiri yang menunjukkan itu kepadanya. Ya, Yesus mengenal Bapanya sehingga Yesus tahu bagaimana ia harus bersikap sewaktu ia berkarya di bumi, sewaktu ia diutus ke bumi sebelum ia terangkat ke sorga. Sampai hari ini, selama pengiringan hidup kita kepada Tuhan, pertanyaannya adalah gini, sudah seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal sama seperti Yesus mengatakan, oida, aku mengenal Bapakku? Apakah kita juga mengenal Tuhan yang kita sembah? Apakah kita mengenal, kita mengerti pribadinya, kita mengerti karakter-karakternya Tuhan secara sempurna, secara penuh dalam kehidupan kita? Menjadi pertanyaan yang bisa kita renungkan dalam kehidupan kita, dalam kesehariannya kita. Apakah kita benar menyembah Tuhan yang sejati, atau kita menyembah Tuhan yang kita batasi dalam pikiran kita? Kenapa saya katakan menyembah Tuhan yang kita batasi dalam pikiran kita? Karena banyak sekali hari-hari ini kita melihat orang-orang Kristen yang mungkin mereka tahu tentang Tuhan sebagai gembala yang agung, Tuhan sebagai batu karang yang teguh, Tuhan sebagai kota benteng, Tuhan sebagai penghibur, Tuhan sebagai penyembuh, dan banyak lagi karakter-karakter Tuhan yang mereka kenal. Mungkin hal-hal ini sangat mudah untuk kita terima. Bukan hanya sekedar mereka mengenal hal-hal seperti itu, tapi juga mudah untuk diterima karakter Tuhan yang seperti ini. Tapi bagaimana dengan karakter Allah yang lain? Siapkah kita menerima Tuhan yang cemburu, Tuhan yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya? Keluaran 20 ayat 5. Siapkah kita menerima Tuhan yang adil, Tuhan yang juga
menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan yang membuka kesalahan-kesalahan kita. Tuhan yang menghajar orang yang dikasihinya. Siapkah kita menerima hal-hal itu? Atau kita hanya mau menerima yang baik-baik aja, atau kita hanya mau menerima sesuatu hal atau karakter Tuhan yang membuat kita nyaman. Tapi ketika karakter itu untuk memperbaiki, untuk menyatakan kebenaran, untuk membuat kita tetap ada dalam tracknya Tuhan, sehingga itu membuat kita keluar dari zona nyamannya kita tidak mau menerimanya. Sehingga kita menutup mata kita menutup telinga kita menutup hati dan pikiran kita untuk mengetahui bahwa ternyata ternyata Allah punya karakter yang bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, tapi lebih daripada itu. Dan berarti saya mau katakan kalau kita hanya menerima karakter ataupun ciri khasnya Tuhan yang membuat kita ada dalam zona nyaman, oh Tuhan mengasihiku, Tuhan akan mengampuniku atas setiap segala dosaku dan lain sebagainya. Tapi kita menolak bahwa oh Tuhan itu adalah Tuhan yang mengkoreksi anak-anaknya, Tuhan yang mengkoreksi atau Tuhan yang menyatakan kesalahan anak-anaknya, Tuhan yang menghajar anaknya, orang yang dikasihinya. Maka kita bukan menjadi Kristen yang sempurna, saya mau katakan. Sempurna dalam arti gini, kita hanya mau menerima yang akan membawa kita atau tetap membuat kita ada dalam zona nyaman, sedangkan kita menolak sesuatu hal yang akan membuat kita keluar dari zona nyamannya kita. Mari kita renungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Maukah kita mengenal Tuhan dengan penuh, dengan sempurna, sama seperti Yesus mengenal Bapanya? Atau kita hanya mau mengenal Tuhan yang memberikan kita kenyamanan? Saya terkadang melihat banyak sekali orang Kristen yang yang mengatakan seperti ini, saya percaya bahwa saya disertai Tuhan, Tuhan ada di pihak saya. Tapi ketika dia mengatakan itu, dia orang yang korupsi, atau dia orang yang melanggar norma-norma tertentu. Itu sangat lucu sekali, karena kalau Tuhan ada di pihaknya, kalau dia percaya bahwa Tuhan bersama dia, Roh Kudus ada bersama dengan dia, seharusnya dia juga mengerti bahwa Roh Kudus juga menghajar orang yang dikasihinya. Roh Kudus juga akan menyatakan kesalahan, dan dia seharusnya mau untuk dibentuk. Dia harusnya punya hati yang siap untuk dibentuk oleh Roh Kudus. Bukan hanya sekedar mau setiap hal yang ada dalam dirinya dia nyatakan ke Tuhan, dan Tuhan harus menjawab iya untuk setiap untuk setiap permintaan-permintaannya. Saya rasa aneh seperti itu. Saya mau katakan bahwa Tuhan bukan yes man. Tuhan berdaulat. Apa arti dari berdaulat itu sendiri? Berdaulat artinya adalah Tuhan punya kuasa, Tuhan punya otoritas untuk berkata ya ataupun tidak atas setiap permintaan ataupun pertanyaan dari kita. Jadi jangan pernah memaksa Tuhan untuk menjawab iya atas segala doanya kita, doa dan permintaan, doa dan permohonan kita. Kalau kita memaksa Tuhan untuk menjawab iya, ya itu tanda tanya besar untuk kita. Berarti kita tidak mau Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Karena kita memaksa Tuhan untuk mengiyakan permohonan kita. Kita perlu Roh Kudus untuk menyingkapkan kita akan pribadinya lebih lagi. Kita perlu Roh Kudus untuk menyingkapkan kepada kita akan pribadinya, akan pribadi Roh Kudus lebih lagi. Minta Roh Kudus untuk menyatakan pribadinya semakin besar, semakin luas, semakin dalam kehidupan kita. Semakin kita mengenalnya, maka akan semakin besar rasa syukur kita kepadanya, dan semakin banyak hal yang ingin kita lakukan untuk menyukakan hati Tuhan. Itu saya percaya sekali. Mungkin dulu kita membatasi diri kita untuk memberikan atau melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dengan mengenal Tuhan lebih dalam, ketika kita membuka hati kita untuk Roh Kudus menyingkapkan pribadinya,
Hal ini akan mendorong kita untuk menghancurkan atau meruntuhkan batasan-batasan yang selama ini menghalangi kita untuk memberi atau melakukan lebih lagi untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Kalau saya mau ambil contoh sederhana adalah seperti ini. Hubungan antara suami dan istri saya misalnya gitu. Apakah kita akan menahan diri kita untuk mengekspresikan kasih atau cintanya kita kepada istri kita atau kepada suami kita setiap hari? Saya rasa tanpa komunikasi, kalau kita tidak ada komunikasi aja antara suami dan istri dalam satu hari, kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita mau gitu? Apakah kita juga seperti itu kepada Tuhan? Apakah kita mau untuk mengekspresikan kasihnya kita, cintanya kita kepada Tuhan? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena kita tahu bahwa ada pepatah dunia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tuhan lebih dulu mengasihi kita, Tuhan tahu kita, Tuhan mengenal kita. Tapi kebalikannya, bagaimana kita kepada Tuhan? Apakah kita sudah mengasihinya? Tapi sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, apakah kita sudah mengenalnya lebih dalam? Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Itu akan pengenalan kita akan Tuhan itu akan memperlihatkan seberapa besar kasih dan cintanya kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi dari hari ke hari. Jadi sekali lagi, hal yang ingin saya sampaikan dalam renungan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama adalah kenalah Tuhan yang engkau sembah. Kenalah Tuhan yang engkau sembah. Dan yang kedua adalah minta Roh Kudus untuk menyingkapkan pribadinya lebih lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang datang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi, sama seperti Tuhan Yesus telah memberikan kami teladan bahwa Yesus mengenal Bapanya, Yesus mengenal siapa yang Ia sembah, Yesus mengenal siapa Bapanya, dan kami percaya Tuhan bahwa ini semua adalah menjadi teladan yang baik untuk kami ikuti Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, sama seperti Engkau mengenal Bapamu, kami juga mau mengenal Engkau, Roh Kudus. Singkapkan lebih lagi pribadi-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga semakin hari kami boleh semakin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Semakin kami mengenal-Mu, kami semakin mengasihi-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami dapat menyembah-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami boleh menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu selesai berbicara dan hamba-Mu sangat terbatas ketika menyampaikan ini semua Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya Bapa, bahkan dalam keterbatasan hamba-Mu, Roh Kudus Engkau berbicara atas setiap umat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Engkau menyingkapkan isi hati-Mu sendiri dalam hati dan pikiran umat-Mu Tuhan yang mendengarkan pada malam hari ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat, kami akan kembali Tuhan Yesus. Mungkin kami akan tidur setelah ini Tuhan Yesus. Kami akan beristirahat atau kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertai kami sepanjang malam hari ini dan sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa, kami percaya bahwa Roh Kudus Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Jadikan kami teladan Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa Kristus hidup dalam kehidupan kami. Ini seru doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.